Suasana kalangan Angsoka di Taman Budaya Art Center Denpasar siang itu tampak semarak dan penuh semangat. Antusiasme penonton tak surut menyaksikan salah satu lomba yang selalu dinantikan dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47, yaitu Wimbakara Taman Penasar. Kali ini giliran Kabupaten Badung menunjukkan taringnya lewat penampilan Sanggar Seni Wardi Budaya Desa Adat Kelan, Kecamatan Kute. Dengan membawakan garapan berjudul Amrih Sukaningrat, sanggar ini menyuguhkan kisah yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Judulnya sendiri mengandung makna mendalam. Amrih berarti mengusahakan, sementara Sukaningrat berarti ketentraman jagat. Maka keseluruhannya bisa dimaknai sebagai upaya bersama menciptakan harmoni dan ketentraman hidup di tengah hiruk-pikuk dunia. Cerita diawali dari sebuah desa yang masyarakatnya sudah larut dalam kesibukan akibat geliat pariwisata. Namun di tengah kesibukan mengais rezeki, semangat untuk ngayah, berdoa dan melestarikan budaya tak luntur. Suatu hari di Balai Wantilan, suara gamelan menggema, disusul pupuh Tanjung Biru yang dilantunkan Putu dan kawan-kawan dalam latihan pesantian. Namun suasana mendadak tegang ketika salah satu warga, Iwayan, datang dengan nada keras. Ia melampiaskan kekesalannya karena merasa terganggu oleh latihan tersebut. Perdebatan pun tak terhindarkan. Namun lewat kebijaksanaan Jero Kelian dan anggota Sekesanti, situasi berhasil diredakan. Uniknya, mereka tidak hanya berdialog secara lisan tetapi juga menyisipkan tembang-tembang penuh makna seperti kekawin, suloka, sekar alit hingga geguritan yang disesuaikan dengan alur cerita. Pesan moral pun tersampaikan dengan halus namun kuat, bahwa seni dan sastra bukan sekedar hiburan melainkan penuntun hidup. Iwayan akhirnya luluh. Ia menyadari kekeliruannya dan justru mulai mengagumi keindahan sastra Bali yang mampu menuntun jiwa menuju kehidupan yang lebih tentram dan harmonis. Semua mengarah pada satu cita, jagat keti lokahita samudaya, harmoni semesta raya. Pembina tembang Inyoman Wijawidasra menjelaskan bahwa tema ini sengaja diangkat karena selaras dengan tema besar PKB tahun ini. Ia menyampaikan bahwa proses persiapan garapan ini dilakukan selama 3 bulan dengan menyasar generasi muda usia 17 hingga 25 tahun agar tercipta regenerasi pelestari budaya yang kuat. Kalau untuk persiapan ini selama 3 bulan kita sudah mengadakan pembinaan. Kenapa? Karena Badung ini mengusahakan biar kita bisa mengambil generasi muda sesuai dengan umur yang dibatasi oleh ketentuan lomba ini, yaitu dari umur 17 tahun sampai 25 tahun. Itu kan tergolong masih remaja. Biasanya kalau remaja lebih sulit untuk menyuruh dia belajar seperti tembang-tembang keagamaan ini. Maka dari itu sekarang dengan adanya Taman Penasar ini akhirnya saya ambil juga dari jebolan-jebolan dari Utsawa Dharma kita yang ada, walaupun dia belum tahu dengan tembang-tembangnya itu, kemudian yang hubungkan dan saya berikan kesempatan ke sini dan juga kita mengambil tema-tema yang ditentukan dalam kriteria Lomba Taman Penasar ini, yaitu memakai 6 tembang yang berbeda, kemudian 4 tergolong wajib dan 2 tergolong pilihan. Dan kemudian dari itulah naskah yang kita buat ini kita hubungkan dengan Jagat Kertih ini dan kita hubungkan dengan Amrih Sukaningrat ini untuk memelihara ketentraman jagat raya ini dengan mengambil cerita yaitu sebuah penduduk di pedesaan yang desanya terhimbas pariwisata. Dengan pendekatan yang ringan namun syarat makna, Taman Penasar Amrih Sukaningrat berhasil mengajak penonton merenung, tersenyum dan bertepuk tangan kagum. Badung pun kembali membuktikan diri sebagai salah satu daerah dengan semangat pelestarian seni budaya yang tak pernah padam. Kabar Bali Hits mengabarkan.